ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم فصل وسلم وكرم ومجد وشرف على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه ترجع الأمور، يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. الحمد لله. Hadratul Muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, para tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tetamu daripada wali min awliyaillah, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan para habaib, para zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, para kiai, para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang berada di tengah-tengah kita Al-Habib Hussein As-Segaf dan Al-Habib Idrus Al-Habib Syauqi Al-Habsyi dan para habaib-habaib yang lain yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Ada kiai-kiai, ada alim ulama, orang tua yang lebih pantas mungkin berbicara di hadapan kita semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jadi ada sedikit keanehan berubah nama penceramahnya. Sebetulnya ayahanda kita Al-Habib Idrus, akan tapi beliau memberikan ruang untuk kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan pandangan dari Sahibul Haul dan para orang tua di sini. Kemudian beliau pun dengan berbesar hatinya mendoakan kita agar kita mendapatkan keberkahan dari haul ini, pulang membawa hadiah untuk keluarga kita, hadiah untuk diri kita, hadiah untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketika kita menghadiri daripada haul kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, para wali, orang-orang yang diberikan kekhususan oleh Allah di dalam kedudukan dan diberikan kekuatan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan status yang sangat mulia bagi mereka. Ala inna awliya Allah, sebagaimana yang kita dengarkan di dalam manaqibnya tadi, beliau menyebutkan satu ayat Quran yang menjamin mereka para wali Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Di mana para manusia sedang dalam ketakutan, di mana sedang semua para manusia sedang khawatir akan nasibnya, apakah mereka mendapatkan kebahagiaan ataupun siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka, para kekasih Allah, para wali Allah, mereka mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak akan pernah merasakan rasa takut, khawatir, dan mereka tidak akan pernah sedih. Karena apa? Karena mereka di dunia diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah menjadi wali, menjadi kekasihnya Allah, menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah, sebagai orang yang manusia yang menjadi penyebab aman akan ada di atas dunia ini. Ketika mereka pada hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, mereka pun dalam keadaan aman. Tidak lain dan tidak bukan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,
sifat inti daripada orang yang mendapatkan kedudukan tersebut. Salah satunya adalah yang paling inti disebutkan dalam Al-Quran setelah ayat tersebut, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa mereka para wali Allah yang mendapatkan kedudukan hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang sangat serius, mereka yang sangat mendalami dua sifat ini. Apa? Mereka betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka betul-betul mendalami dan mengamalkan arti daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mendapatkan dua sifat ini yang akan diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Aman di dunia dan aman juga di akhirat nanti. Mereka mendapatkan keamanan dari Allah di dunia dan mereka mendapatkan keamanan ketika mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan sifat beriman, yang memiliki sifat takwa, mereka pun dijamin di dalam Al-Qur'an. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan disebutkan dalam Al-Qur'an, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa masuklah ke dalam surga dengan rasa aman. Aman di sini dalam artian yang luas. Jikalau di dunia aman tidak sempurna rasa aman tersebut. Aman dalam keadaan tertentu tapi tidak aman dari rasa sakit. Seaman-amannya andai kata ada negara, ada satu negara yang merasa dirinya paling hebat, negaranya paling tatawur, paling modern, menganggap mereka, negaranya menciptakan kesehatan yang begitu hebat. Akan tapi apakah mereka semua yang ada di negara tersebut bisa mencegah satu saja penduduknya yang aman daripada rasa sakit? Sehebat apapun pengakuan mereka di dalam menciptakan keamanan, di dalam kesehatan, tidak akan pernah di atas dunia ini mereka merasakan, mereka mengakui bahwa keamanan yang sempurna, aman dari sakit, aman dari kematian. Oh, aman dari kematian? Ada yang merasa aman dari kematian? Mereka orang-orang kafir mengatakan kami adalah negara yang paling hebat di dalam menciptakan keamanan. Tapi apakah ada yang mengatakan kami aman dari kematian? Tidak ada. Aman dari kemiskinan, apalagi aman daripada sifat-sifat yang kotor yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, apalagi tidak ada di dunia ini yang bisa mengakui keamanan 100% maksimal. Akan tapi di dalam surga Allah mengatakan udkhuluha bisalamin amin. Masuklah ke dalam surga dengan aman. Aman dari sakit. Ada di surga sakit? Tidak ada. Ada di dalam surga mati? Tidak ada kematian. Ya ahlal jannah khuludan la maut. Wahai orang-orang yang menghuni surga, kata Allah, selama-lamanya kalian akan tinggal dalam surga. La maut, tidak ada kematian setelah itu. Allah sembelih, Allah bunuh kematian sehingga tidak ada lagi kematian. Yang di dalam surga tidak ada kematian, yang di dalam neraka wal iyadu billah min dzalik selama-lamanya khuludan la maut, tidak ada lagi yang namanya kematian selama-lamanya wal iyadu billah min dzalik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa mereka seperti Sahibul Haul, Datuk Sanggul, tidak lain dan tidak bukan ketika mereka mendapatkan ketakwaan yang dimuliakan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah angkat derajatnya. Kita dengarkan berapa banyak karamahnya, berapa banyak mujahadahnya, berapa banyak akhlak mulianya yang patut kita ikuti. Bukan hanya kita hadir menikmati adat setiap tahun saja, tapi bagaimana kecintaan kita kepada beliau. Dengan kecintaan tersebut kita menghadiri daripada haulnya beliau.
Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Aplikasikan apa yang kita sudah dengar, akhlaknya, mujahadahnya, ibadahnya kita ikuti. Setidaknya belajar, memaksimalkan, mengikuti daripada garis yang dijalankan oleh para aulia, mengikuti daripada apa yang diamalkan oleh para aulia, sehingga kita pun akan dikumpulkan bersama mereka, berkumpulkan bersama orang-orang yang bertakwa seperti para aulia salihin, masuk ke dalam surga dengan aman. Mereka yang mengikuti para salaf, mengikuti para aulia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dianggap sebagai dzurriyyahnya mereka. Siapa? Mereka yang mengikuti jejak mereka. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman? Jikalau bukan seperti Datuk Sanggul yang disebutkan sebagai wali Allah, mempunyai sifat iman. Walladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman dan bertakwa. Mereka lebih pantas untuk disandangkan dengan sifat iman dan takwa. Kemudian mereka dikatakan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti jejak mereka, orang-orang beriman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Mereka orang-orang yang beriman, kata Allah, satu. Kemudian mereka para dzurriyyahnya orang-orang beriman yang mengikuti jejaknya orang-orang yang beriman, yaitu datuk mereka, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan mereka semua dzurriyyatnya dengan orang-orang pemimpin mereka yang beriman. Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya mengatakan bisa disebut dzurriyyah jikalau mereka betul-betul mengikuti tapak demi setapak bagaimana yang diamalkan oleh orang-orang saleh. Al-Imam Nawawi mengatakan bukan hanya dzurriyyah daripada hubungan darah, akan tetapi bisa dikatakan di dalam definisikan secara umum bahwa mereka yang mengikuti daripada jejak para kaum solehin, jejak para salaf, jejak orang-orang yang dekat dengan Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, berarti siapapun yang mengikuti jejak mereka, siapapun yang beramal dengan amalan mereka akan dikumpulkan bersama mereka kelak. Mudah-mudahan kita yang hadir dikumpulkan bersama para aulia, dikumpulkan dengan orang-orang soleh, berkat daripada para orang tua kita, para salaf kita, para guru-guru kita, para habaib yang hadir. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan keberkahan para aulia dengan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Satu yang terakhir, karena sudah dibagi waktunya tadi, ya, sampai-sampai tadi saya bisikin Habib Syauqi, Beb, ini waktunya kita dibagi. Gimana kalau kita berdua duet aja langsung? Kata Habib Syauqi, gimana cara ceramahnya, Beb, duet katanya. Ya, ini kita bagi-bagi, mudah-mudahan sedikit, tapi mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. La wallahi, bukan berdiri di sini menggurui siapa yang ada, akan tetapi demi Allah kita yang berharap, yang duduk di depan, yang duduk di belakang, yang berdiri, yang baca doa, yang baca tahlil, yang mengadakan panitia, yang masang tenda, semua berharap satu apa? Mendapatkan ridho dari Allah, dari keberkahan sahibul maut, sahibul haul. Amin ya rabbal alamin. Definisi daripada takwa satu yang ingin saya sampaikan di sini. Al-Imam Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardhah karamallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengartikan takwa. Definisi dari takwa ada 4 hal kata beliau. Satu, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dalam segala segi, dalam segala keadaan. Al-khawfu minal jalil ini sifat yang pertama daripada sifat takwa. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut meninggalkan kewajiban, takut meninggalkan perintah Allah, takut melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sifat takut inilah yang dimiliki oleh para aulia, para sahabat, para tabi'in. Al-Imam Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu ardah, pernah di dalam cerita disebutkan bahwa beliau pernah di dalam masa hidupnya bekerja dengan seorang tuan yang memiliki tanah kebun yang begitu luas, menjaga kebun mangga yang ada di dalam kebun tersebut.
Berapa lama beliau menjaga kebun tersebut? Belasan tahun. Suatu hari datang tuan kebun itu. Dia panggil, wahai Ibrahim bin Adham, tolong aku ingin mencicipi mangga. Satu petikan kepada untukku, satu mangga. Diambilkan oleh Ibrahim bin Adham satu mangga, kemudian diberikan kepada tuan tanah tersebut, tuan kebun tersebut. Wahai tuan, ini mangga yang engkau pesan. Akhirnya dikupas oleh tuan kebun tersebut, dimakan oleh tuan kebun. Akhirnya ketika dia rasakan masam, mangga itu masam, dia lepehkan, dia panggil, wahai Ibrahim, katanya, ta'al, sini. Belasan tahun engkau duduk di kebunku, belasan tahun engkau kerja di sini, tidak bisa membedakan mana yang manis dan mana yang masam. Tidak tahu membedakan mana yang manis, mana yang asam. Kata Ibrahim bin Adham, wahai tuan, belasan tahun aku kerja di kebunmu, satu kali pun aku tidak pernah mencicipinya. Rasa takutnya kepada Allah melarangnya walaupun satu biji daripada mangga. Kenapa? Karena tidak mau masuk ke dalam perutnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab di dalam masa beliau memimpin Islam, Amirul Mukminin pada saat itu. Ketika beliau di suatu malam, beliau menangis terseguh-seguh, menangis kepada Allah di atas sajadahnya. Ditanya oleh orang rumahnya, wahai Sayyidina Umar, wahai Umar, kenapa engkau menangis? Aku menangisi akan apa yang akan Allah pertanggungjawabkan dalam diriku. Di hadapan Allah, bagaimana aku ingin menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinanku. Aku takut satu kuda jatuh di jalan sana, jatuh karena ada jalan yang belum aku betulkan. Satu jalan yang belum aku rapikan, kuda tersebut akan menuntut kepadaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah beliau suatu hari juga, hadirin hadirat, ketika sedang berjalan di atas kuda, syalnya jatuh. Otomatis kalau syal jatuh pasti di belakang, bukan di depan, betul? Ketika syalnya di belakang berapa meter dari kuda yang sudah melaju, dia berhenti turun dari kuda, dia ambil syalnya. Berjalan kaki, ditanya, wahai Umar, kenapa engkau turun dari kuda? Belokkan saja kuda, ambil syal itu. Kata Sayyidina Umar, ketika aku berjalan naik fasilitas negara ini kuda, aku lakukan itu untuk negara, untuk fasilitas dan kemaslahatan muslimin. Tapi ketika aku mengambil syalku, itu maslahat diriku. Tidak pantas bagiku memakai kuda yang aku pakai untuk kemaslahatan muslimin. Ini wara, khauf, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-khauf minal jalil. Yang kedua, al-amal bitanzil, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah, baik itu Al-Qur'an ataupun sunnah daripada mutiara yang keluar dari mulutnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barak alaihi wa ala alihi, mengamalkan Quran dan sunnah, mengamalkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil, ridha dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, walaupun itu sedikit, yang penting barakah. Al-habba idza barakallahu tulaqqil hubub. Bukan banyaknya yang sering kita minta, yang harusnya kita minta kepada Allah, akan tapi keberkahan kepada yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau banyak tidak berkah, maka tidak ada manfaatnya. Sedikit, satu butir katanya disebutkan. Andai kata diberikan keberkahan oleh Allah, maka tulaqqil hubub, maka dia akan menjadikan keberkahan cukup bagi siapa yang mau melaksanakannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ridha. Ya, ridha, lapang dada dengan apa yang sudah Allah takdirkan dalam hal apapun. Ridha bukan hanya dalam sedikitnya harta, tapi semua yang Allah sudah manusim lak hasilun ladai. Apa yang sudah Allah tuliskan untuk kita, itulah yang akan kita dapatkan. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Jikalau kita mau melebihi apa yang ditakdirkan oleh Allah, tidak akan pernah bisa dapat. Tidak akan pernah bisa dapat. Jatah hari ini, ya jatah hari ini. Tidak akan pernah bisa kita melanggar atau melawan takdir yang Allah sudah tuliskan pada kita. Yang terakhir ya ikhwan, yang terakhir ini yang selalu ditakutkan oleh para awliya salihin, apa? Al-isti'dad li yaumir rahil. Persiapan kita menjemput kematian, persiapan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang selalu
diingatkan oleh para ulama sholihin pada diri mereka dan pada orang-orang yang di sekitar mereka. Bagaimana keadaanmu wahai fulan, kata para aulia, bagaimana keadaanmu wahai fulan ketika meninggal? Ketika meninggal itulah engkau dalam keadaan yang sama ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita mendengar ceramah daripada Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Beliau menegaskan sekali untuk membiasakan diri kita dalam keadaan yang kita sukai meninggal dalam keadaannya. Engkau meninggal dalam keadaan apa ingin? Dalam keadaan membaca Al-Quran, perbanyak baca Quran. Engkau ingin meninggal dalam keadaan sujud, perbanyak sujud. Engkau ingin meninggal dalam keadaan bersedekah, perbanyak sedekah. Engkau ingin meninggal dalam keadaan baik, perbanyak kebaikan. Jangan berharap dengan apa yang tidak kita amalkan. Ada orang menanam padi, tumbuhnya durian? Tidak ada. Mungkin karomah ada. Tapi kalau orang biasa menanam padi, ya panennya apa? Padi. Menanam mangga, panennya semangka. Mangga juga, ya. Orang yang menanam kebaikan maka akan menghasilkan kebaikan. Dia akan menghasilkan kebaikan dari Allah. Orang yang menanam keburukan maka tidak lain yang dia akan panen adalah keburukan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Setelah ini kita dengarkan nasihat yang mulia Al-Habib Syauqi Al-Habsyi dari Jakarta, ya. Sebetulnya agak sedikit keberatan tadi nama kita disebut dengan ayahanda, tua betul. Masih muda begini jangan disebut ayahanda lah. Ya, masih muda, om boleh om. Ya, sudah masih muda, masih banyak orang-orang tua di sini yang kita banyak ambil berkah, ambil pelajaran, mengambil daripada iltimasul barokah. Berdirinya saya di sini juga mengharapkan pandangan dari orang-orang tua, Habib khusus Habib Husain Segaf, Habib Idrus Al-Idrus, dan meminta daripada keberkahan mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang ingin saya sampaikan, lebih kurang minta maaf. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la 'alaina shaqiyyan wa la mahruma. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على بركة الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافر مزيدا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من كان يعشق جمالا فلا جمال أحسن من جمال سيدنا محمد، ومن كان يعشق أخلاقا فلا أخلاق أحسن من أخلاق سيدنا محمد، ومن كان يعشق كمالا فلا كمال أحسن من كماله سيدنا ومولانا محمد. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله كملت جميع خصاله. صلوا عليه وعلى آله. من يحب النبي صلوا على محمد. Alhamdulillah, kita bersyukur dan bujur-bujur kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan kita punya hati, memudahkan kita punya langkah kaki untuk duduk dan bersama kita duduk dengan orang-orang saleh, bersama orang-orang tua kita, bersama para habaib kita. Mudah-mudahan harapan besar kita, ini hari kita duduk bersama mereka, ini hari kita duduk di tempatnya atau di makamnya, makbaranya waliullah, seorang kekasihnya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih dan sayangi, rahmati kita semua berataan. Tak pulang dari tempat ini melainkan segala hajat dan doa digabul oleh Allah. Segala kesulitan, kesusahan, penyakit semua diangkat oleh Allah. Dan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita yang punya anak keturunan berataan menjadi anak-anak yang soleh-soleh, yang sudah berkeluarga. Allah jadikan keluarganya keluarga sebagaimana keluarga Sayyidina Muhammad, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang belum berkeluarga mudah-mudahan diberikan jodoh yang soleh-soleha. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati segenap para habaib, para asatidz, para orang tua, wabil khusus guru kita bersama orang tua kita Sayyidina Mahbub Al-Habib Husain
Assegaf, Al-Habib Al-Idrus juga hadir bersama kita, orang tua kita Kiai Haji Guru Mu'ad, juga Guru Ahmad Barnawi, dan banyak para habaib, para aset orang tua yang hadir bersama kita di peringatan Hauda Usanggul yang 267. Kita doakan para habaib kita, para orang tua kita biar diberi panjang umur, sehat afiat, dan kita beratan yang hadir panjang umur, sehat afiat. Bayangin 257 tahun, haulnya sendiri 257. Itu orang-orang soleh, orang-orang yang dekat sama Allah. Udah lama meninggalnya, tapi namanya begitu terkenal, dan bahkan makin lama makin terkenal. Siapa yang nggak kenal dengan Imam Ghazali? Siapa yang nggak kenal dengan Syekh Abu Bakar bin Salim? Siapa yang nggak kenal dengan Syekh Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Siapa yang nggak kenal pengarang Maulid Simtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi? Siapa yang nggak kenal dengan Faqih Muqaddam? Siapa yang nggak kenal dengan Faqih Muqaddam Tsani Syekh Abdul Rahman Segaf? Mereka para aulia Allah yang begitu dekat dengan Allah, begitu luar biasa dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, harapan besar kita biar kita masuk dalam gerbong mereka. Kalau kita udah masuk dalam gerbong mereka, jalan mereka, ada ikatan kuat dengan mereka, mudah-mudahan kita termasuk dari golongan yang dikatakan oleh Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, man dakhal fihi makum la yakhafu man ta'allaq bikum atrab jami'ul tuhab. Siapa orang yang masuk ke dalam benteng mereka, orang-orang soleh. Kalau kita cinta sama orang soleh itu luar biasa keutamaan dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali pernah berkata kepada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attasdal, mahabbatus salihin ghanimatun kabirah. Cinta sama orang soleh kayak kita dapat harta yang begitu luar biasa. Kita dapat harta rampasan perang, bahkan lebih dari itu. Cinta sama orang soleh. Alhamdulillah kita cintanya sama orang soleh. Kita cintanya hadir ke tempat-tempat seperti ini. Kita demennya duduk sama guru-guru kita. Alhamdulillah, biar sering duduk sama guru-gurunya. Jangan nunggu gurunya meninggal baru datang ke kuburannya. Jangan nanti ketika gurunya sudah tiada baru dikabarkan ternyata Syekh Fulan begini kisahnya, Habib Fulan karomahnya begini, guru Fulan begini. Udah nggak ada, baru kita datang ke kuburannya. Mumpung guru-guru kita yang masih ada, kita datangin. Habaib kita masih ada, kita datangin. Orang tua kita yang masih ada, datangin, girangin, biar kita digirangin, disenengin sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. La yakhaf man ta'alaq bikum atraq jami'ut tuhaf. Mereka yang masuk dalam gerbongnya orang-orang soleh nggak bakal dikasih kecemasan, ketakutan, kegelisahan. Kenapa? Karena haula ma Allah. Karena mereka orang-orang soleh senantiasa selalu dirinya berkaitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala astalid, kata Imam Al-Haddad, lil aish bil bu'di anhum walau kana mulkul ardi fi qabdatil yadi. Hidup enggak ada enak-enaknya ketika kita hidup, walaupun jabatan kita punya, pangkat kita punya, uang kita punya, harta kita punya, apaan kita punya, tapi saat itu jauh kepada mereka para aulia Allah. Bahkan naudzubillah, lebih serem lagi, bermusuhan dengan mereka para aulia Allah, bermusuhan dengan mereka para orang-orang soleh, enggak demen sama anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nikmat hidup? Saat kau hidup, saat itu juga kau dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak mau, sumpah kita enggak mau. Kita maunya selalu di dalam gerbong mereka. Gerbong orang-orang soleh. Kita udah terlalu capek dengan urusan dunia. Kita udah terlalu capek sama urusan yang kadang-kadang enggak jelas tuh bisa bahagiain kita, apa yang nyusahin kita. Ya talib rizki di dunia bi quwwatihi taduru min baladin fiha ila baladi at'abka nafsaka fima lasta tudrikuhu wa dha'a umruka fi hamin wa fi nakad aqsir anaka fa inna rizqa munqasimun ya'ti ilaika wala fi jabhatil asad. Orang-orang yang sibuk dengan dunia, sibuk dengan rizkinya, dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu negeri ke negeri lainnya. Maaf, kadang-kadang kita kalau ada urusan dunia, kalau ada proyek besar, datangnya mesti tepat waktu. Tapi ketika datang ke majelis, ditanya lagi apa? Maulid itu baru pasal 2. Maulid itu baru pasal 3. Gurunya belum kasih nasihat. Ini yang kadang terbalik hal ini.
Kadang-kadang at-nafsaka fi ma lasta tudrikuhu wa ba'umuka biha min finafil. Kita cabain diri kita kepada sesuatu yang sesuatu tersebut belum tentu bahagiain kita. Bahkan sesuatu tersebut bikin susah kita, bikin ruwet kita, bikin sengsara kita. Udah cukup kita susah di dunia, jangan susah lagi di dalam kubur. Udah cukup kita susah di dunia, jangan susah lagi nanti di akhirat. Emang kita sadar kita manusia yang banyak dosa, kita sadar kita banyak salahnya. Hati kita nih, jar orang Jakarta baperan, sama siapa aja kadang baperan, gampang tersinggung, emosi ini mulu. Kadang-kadang kita suka ngoceh, bepandir yang nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Lihat mereka para aulia Allah, hidupnya manfaat, mati juga manfaat. Mereka aulia Allah, matinya seakan-akan hidup. Kita yang hidup kadang-kadang kayak orang mati. Mereka para aulia Allah udah mati, tapi luar biasa, cuma jasadnya aja, ruhnya begitu luar biasa. Dikasih rezeki sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dua rezekinya. Apa? Salah satunya doanya, permintaannya masih didengar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bunyi kemana-mana. Makanya jaga hubungan baik kita sama mereka para aulia Allah. Jaga hubungan baik kita. Alhamdulillah kita demenin kayak begini, adat kayak begini. Padahal kalau ditanya adat kayak tempat ini enak apa enggak? Kalau secara batin jelas para pecinta bilang enak, nikmat, maulidan, dengar nasihat. Tapi secara zahir gerah-gerahan yang kita dapat. Duduk dempet-dempetan, kadang-kadang bersila tapi ngangkat satu. Kalau udah rada panas dikit, kipas mulai keluar. 50 tahun ke atas, remason mulai keluar, balsam dan lain sebagainya. Kadang-kadang panas-panasan, terik matahari luar biasa. Terus ongkos juga kadang sendiri. Ya, yang nebeng beda lagi. Lain sama halnya kita jalan ke mall, adem. Alhamdulillah kita demennya hadir kayak begini. Bukan kayak mereka yang jalan-jalannya nggak jelas. Contoh kayak ngeliat apa tuh namanya motor jeep, cuman wing sekali doang. Ngorbanin waktu cuma buat ngeliat kayak gitu doang lewat. Itu juga ngeliatnya nggak begitu jelas. Apalagi naudzubillah pecinta yang keseruit. Alhamdulillah kita demennya kayak begini. Harapan kita sampai mati mudah-mudahan kayak begini. Saya teringat sebagai kisah penutup karena udah begitu luar biasa disampaikan nasihat oleh guru kita. Beliau ibarat melukis, lukisan kalau udah cakep jangan banyak ditambahin coret-coretan, terjadi abstrak yang jelek. Saya teringat saya punya kawan, sahabat dekat saya bernama Sayyid Al-Habib Nur Rahman Bahashim. Sidin orang Banjar asli, ada stempelnya. Orang Basiri. Siap, tahu sifatnya gimana? Beliau demen girangin orang. Siapa aja ngelihat beliau belum ngomong pasti udah girangnya, udah seneng ketawa ngeliat beliau. Habib Nur Rahman Bahashim. Alhamdulillah saya berkawan ketemu sama beliau. Beliau adik kelas saya waktu ada di Hani. Sama-sama kita belajar Indal Habib Ahmad bin Hussein Aidi di Ubat Nur. Beliau berangkat ke Hadramut, tahu modalnya apa? Modal cinta udah. Cinta banget sama mereka para aulia Allah. Cinta banget sama Faqih Muqaddam. Cinta banget sama Muqaddam Tsani. Cinta banget sama Qutbul Mala. Cinta banget sama Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mudah-mudahan berpanjang umur saya tafiat. Sampai ini Habib Nur Rahman ini sering tuh kalau lagi kumpul, apalagi pada saat saya beli kasur baru, karena ya kasurnya santri ya bagaimana santri pada tahu begitu adanya. Suatu hari udah rada-rada jadi kakak kelas, saya bisa beli kasur baru, kan empuk tuh kasur baru. Kalau saya lagi keluar pasti dia yang nempatin. Saya masuk kamar pasti dia lagi tidur, lagi pules, mau bangunin nggak enak. Saya sering bilang tuh, kalau lagi makan bareng, lagi duduk bareng, lagi belajar bareng, roja bareng, Bib, saya pengen banget kalau mati dikubur di Zambal. Dan itu ngomongnya bukan sama Al-Fakir aja, sama teman-temannya juga begitu. Saya pengen banget kalau saya mati dikubur di Zambal. Ya Allah, nyari jalan pintas, biar langsung ada yang nuntun. Lihat Datu Sanggul datang kemari, nggak pakai serlok. Dari Palembang ke Kalimantan, perjalanan sebulan kita dengar. Kita kemari ini, jujur saya datang kemari pakai serlok. Kada pakai, kada sampai kemari.
Mereka berjalan dengan cahayanya Allah. Itu kita nepeng aja udah ngikut sama guru-guru kita. Ngikut aja udah sama habaib kita. Lihat Habib Nur Rahman luar biasa. Karena kecintaan yang luar biasa sampai bilang kayak begitu. Saya pengen banget kalau mati dikubur di Zambal. Zambal ini perkuburan aulia Allah, wali-wali kutub pada kubur di sini. Insya Allah di kota Tarim, Fakih Muqaddam di situ, Bukan Mutani di situ, Syekh Umar Muhdar, ada banyak banget. Dubul Irsyad, Syekh Muratib Al-Haddad, Syekh Abdul Haddad di situ. Ya Allah, mudah-mudahan yang belum ke sana bisa ziarah ke sana. Yang udah ziarah bisa ziarah lagi. Saking luar biasa Tarim, orang yang nggak pernah ke Tarim bisa bilang saya rindu sama Tarim. Bahasanya pengen meninggal di sana. Ya, saya kira ngomong bercanda gitu, amin, saya juga mau. Tapi ternyata omongan itu tuh bukan omongan basa-basi. Kalau kita banyak ngomong basa-basi, omongannya betul-betul. Makanya diajarin kita sama guru, bisa kita doa kayak orang memanah. Jangan putus asa. Saya dulu Walid, saya punya guru Habib Ali, dalam kurang sikap tuh ngajarin kalau doa tuh kayak orang manah. Orang kalau belajar manah nggak langsung kena, sekali nggak kena, 2 kali nggak kena, panah terus sampai kena. Kalau kata orang Jakarta, cecer terus. Biar orang Banjar saya kagak tahu bahasanya. Cecer terus sampai kena tuh panahnya. Tapi doa-doa yang baik, ingat, bukan doa-doa yang nggak baik, bukan doa-doa yang nyumpain orang, bukan doa-doa apa namanya, yang buruk. Cecer terus sampai Allah Subhanahu Wa Taala, ini benar-benar kesungguh-sungguhanmu buat cari ini doanya. Dia benar-benar doa ingin dikuburin di Zambal. Itu luar biasa. Setahun, 2 tahun, 3 tahun setelahnya beliau menikah, pulang dulu akhirnya kan ke Basiri. Setelah itu punya anak, ya menikah. Setelah itu ini apa tuh namanya? Habis menikah ternyata balik lagi Sakan Horid di sekitar Darul Mustafa di Tarim. Tinggal di Tarim akhirnya itu sama keluarganya. Anaknya masih bayi. Akhirnya baru tinggal berapa lama di kota Tarim, Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doanya. Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan keinginannya. Di pagi hari dia meninggal pulang ke rahmatullah. Dan betul aja apa yang dia mau tercapai. Dikubur di Zambal. Saat itu disolatin imamnya langsung Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang langsung nganterin kuburan Zambalnya Habib Musa Kadim Asegaf, juga Sayyid Muhammad bin Umar bin Salim bin Hafid, anak Sayyidul Habib. Makanya saya mau ngingetin yuk sama-sama kita rapiin lagi tujuan hidup kita. Tujuan kita hidup buat apa? Kadang-kadang kita suka bangga ketika melihat tabungan duit juta-jutaan, M-an. Padahal yang ada dari rekening kita tersebut belum tentu kita bisa nikmatin semua. Ketika kita mati, kita bayangin coba, itu duit jadi miliknya orang lain. Kita belum sempat buat nikmatin semuanya, itu duit jadi milik orang lain. Kadang-kadang ini jatuh waris kepada saudara yang waktu di dunia kita nggak tegur-teguran sama dia. Di dunia nggak tegur-teguran, mati jatuh waris ke dia, jadi orang kaya langsung. Tapi yang ditanya di dalam kubur, yang diminta pertanggungjawaban tetap kamu sang pemilik harta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan segala hajat-hajat kita, maafin segala maafkan segala kesalahan kita. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa juga doakan segera panitia yang telah membantu baik dengan hartanya, baik dengan tenaganya, pikirannya, maupun aparat dari kepolisian TNI yang luar biasa mengamani ini acara. Demi suksesnya ini acara, mudah-mudahan segala hajat-hajat dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya judlana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati yal ba'ala syafa'ah kullu qurbatan jadi bikum ya ahli wilayah kullu hajatan kadidarkah ya ahlal madinah ya tarimu ahlaha bihim wa bi alhim ajil bin nasr wal faraj. Allahumma hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an rizqan wasi'an wa 'amalan mutakabbalan dhalman maghfuran ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Ini saja dari akhir minta maaf kalau ada salah-salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf sekiranya ada kekurangan. Kami terima kasih pula dengan
Alhamdulillah guru Haji Ahmad Barmawi dan guru Haji Muhammad Ansari Al-Karim yang tentunya banyak memberikan nasihat dan bimbingan dengan kami panitia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada undangan sekalian, kami harapkan ada 4 tempat titik jamuan kami seadanya. Nanti silahkan kalian ada di samping kanan ulun, kemudian di belakang ini juga ada di depan itu. Ada yang juga pakai taruk atau pakai, silakan aja. Panitia mungkin bisa mengarahkan.